Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mati juga, kasih mati. Kasih mati aja, kasih mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar, Pak? Ya, bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih kami ucapkan bahwa atas acara yang dilaksanakan pada malam yang berbahagia ini, kemudian kepada tadi Pak Dr. Fahru Razi, sudah lama tidak jumpa, kangen rasanya. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter, semoga bisa datang kembali lagi ke Manado. Ya, insya Allah. Ya. Saya sangat tertarik dengan apa yang Pak Dokter katakan tentang tafsir isyari maupun tentang hadis riayah yang menjadi kajian atau landasan dari para ulama sufi. Kemudian tentang tasawuf dari sisi ilmu yang tadi telah dibicarakan tadi. Namun apabila kita melihat bahwa apabila cuma kita cukupkan pada kaji-kaji, nampaknya semua jadi ahli kaji, jadi ahli bicara. Padahal seperti tadi judulnya bahwa ketasawufan kesufian ini adalah untuk mensejahterakan rohani. Tentunya rohani ini tidak dapat sejahtera kalau cuma sekedar dikaji. Artinya rohani ini butuh kepada ayah rohani. Laisa minna man lam yulad marratain. Artinya kalau dia tidak terlahir dari rohani, seorang murabi, maka rohani bagaikan bayi yang tetap dalam kandungan yang tidak terlahir, ataupun dia lahir tetapi lahir dalam keadaan tidak berayah. Rohani kalau bahasa umumnya berarti anak zina ya. Tapi kalau umpamanya rohani tidak terlahir melalui ayah berarti rohani ya zina. Nauzubillah. Oleh karena itu sebenarnya saya lebih kepada bagaimana penekanan kita dengan acara ini agar supaya kita lebih kepada fokus bagaimana kita mendapatkan seorang murabi. Karena apapun yang kita bicarakan tentang ketasawufan kesufian, apabila tidak ada murabi, sama seperti rohani yang melanglang buana yang tidak tentu arahnya. Terima kasih. Maka oleh karena itu bersyukur kami di Manado, di mana tadi oleh Pak Dr. Kasim ya salah tadi, bahwa beliau mengatakan Gorontalo kota Madinah, nah, Serambi Madinah, Aceh Serambi Serambi Mekah, Manado sebenarnya Serambi Eropa. Tapi mudah-mudahan dengan kami mendapatkan murabi Abu Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, maka kami adalah penyempurna dari Serambi Mekah dan Serambi Madinah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira terima kasih. Mohon kepada seluruh jamaah, mohon maaf kami, dan tentunya kami sebagai murid yang sangat rindu kepada Abu Ya. Sudah lama kami tidak bertemu. Rindu rasanya. Sebenarnya tidak ada kata-kata yang dapat kami ungkapkan. Kerinduan ini yang tidak dapat lagi diwakili oleh kata-kata. Cuma kami mohon kepada Abu Ya untuk senantiasa selalu membimbing kami, tidak henti-henti. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Najah, saya singgul sedikit. Ya, oke, silakan dipersilakan sambil menunggu kedatangan Abu Ya juga di lapangan. Ya, sebenarnya tadi yang dibicarakan oleh Bapak Haji Ansori itulah sebenarnya kemuncaknya. Bahawa tasawuf ini bukanlah soal perbicaraan, tetapi tasawuf adalah soal mendapat bimbingan daripada yang disebut sebagai mursyid ataupun juga disebut sebagai ayah rohani itu. Jadi, sebab itulah di antara cara saya belajar tasawuf adalah bukan dengan memperbanyakkan pertanyaan. Bahkan dalam 10 pertanyaan yang saya tanyakan, hampir tiada pertanyaan yang dijawab. Setelah saya betul-betul
dalam circle bimbingan kerohanian itu, dalam 10 pertanyaan yang saya tanyakan, paling-paling pun hanya 1 atau 2 saja yang dijawab. Itu pun bukan jawapan yang bertepatan dengan apa yang saya tanyakan, tetapi jawapan yang membuatkan saya perlu berfikir. Dan bila berfikir itu bertanya lagi. Sehinggalah saya diberi faham oleh maknanya ahbab ataupun maknanya sahabat yang lebih lama mendapat bimbingan dengan petua yang saya kongsikan tadi, dengan kaedah yang saya kongsikan tadi. Jangan banyak bertanya, tapi banyakkan untuk khidmat. Maka saya mula untuk belajar bagaimana untuk berkhidmat. Maka akhirnya memang kesimpulannya adalah mempelajari tasawuf bukan dengan banyak bertanya. Dan tidak ada sesiapa pun yang mendapat kefahaman secara natijah untuk memberi kesejahteraan kerohanian dengan hanya semata-mata banyak bertanya. Tidak ada. Bahkan pertanyaan itu akan membuahkan pertanyaan yang lain. Pertanyaan lain itu akan membuatkan kita tertanya-tanya lagi. Dan guru ataupun bapa rohani kita biasanya tidak akan tidak akan menjawab pertanyaan kita itu sehingga dapat memuaskan akal. Kenapa? Kerana tasawuf letak duduknya bukan pada akal, tapi tasawuf itu letak duduknya pada rasa. Maka lantaran itu, kalau kemuncak kepada mencapai kesejahteraan rohani ini, kalau mungkin saya memberi kesimpulan di peringkat saya secara peribadi adalah maknanya natijah daripada webinar malam ini adalah akhirnya semua yang mendengar program ini harus memastikan siapa bapa rohani, siapa mursyidnya. Kalau Allah pertemukannya dengan abuya kita, maka abuya lah. Maka jagalah adab dan khidmatnya dan taatnya. Okay, supaya benar-benar mencapai kefahaman daripada limpahan. Kalau Allah pertemukan dengan mursyid-mursyid yang lain, ya silakan. Dan memang nature-nya adalah murid itu pasti akan apabila bicara dengan gurunya tersentuh hati menitis air mata. Pasti. Hampir tiada saya bertemu dengan mana-mana murid yang benar-benar merasai keterhubungan dengan Allah dan Rasulullah SAW lewat belahan dada gurunya. Melainkan apabila bicara tentang guru tersebut menitiskan air mata. Lantaran satu kenikmatan yang tidak akan difahami sama sekali bagi mereka yang tidak merasai. Maka bahagian Haji Ansori, bahagian Bapak Najamuddin dan bahagian sahabat-sahabat teman-teman dalam MPTT, Allah pertemukan dengan Abuya. Maka Allah khair wa barakah. Ini nikmat yang paling unggul yang perlu kita syukuri. Dan mungkin bahagian yang lain dengan pertemuan yang lain, dengan kelompok-kelompok kumpulan yang lain, dengan guru yang lain. Masing-masing mendapat bahagian yang sama dari Allah. Yang penting ada guru rohani. Maka terkait kita sekarang ini, yang menjadi sumber limpahan kita adalah Abuya. Sama ada secara khususi ataupun secara tabaruk. Dan itu pembicaraannya itu luas. Tetapi ia tidak menafikan sama sekali dengan bimbingan-bimbingan yang ada daripada guru-guru yang lain. Saya berguru dengan guru saya. Guru saya bersahabat dengan Abuya. Lantaran itu Abuya juga guru saya. Abuya bersahabat dengan kiai yang lain. Lantaran itu kiai juga adalah guru saya. Dan akhirnya semuanya guru kerana semua guru itu, semua bapa-bapa rohani kita yang pelbagai itu melimpahkan Nur Muhammad yang satu itu kepada semua murid-muridnya. Maka mustahil kalau semua daripada kita mendapat Nur Muhammad yang sama melimpahi rohani kita, mustahil bercakaran. Mustahil saling nafi-menafi. Tetapi biasa kita akan memuji guru kita. Itu biasa. Bila kita memuji guru kita, yang perguruan yang lain tidak perlu rasa gurunya itu tidak dipuji. Kenapa? Kerana kaedahnya, seorang murid apabila memuji bapa rohaninya, bermaksud semua bapa rohani orang yang lain termasuk dalam pujiannya terhadap bapanya itu. Kenapa? Kerana tidak digelarkan bapa itu bapa rohani, tidak digelarkan kiai itu sebagai mursyid rohani, melainkan semuanya mendapat limpahan tajalli Nur Muhammadi yang sama. Maka memuji guru kita dan seorang bermaksud kita memuji semua mursyid yang lain. Dan salah adab dengan mana-mana mursyid bermaksud kita telah salah adab dengan mursyid kita sendiri. Itulah yang saya fahami, yang saya pelajari, yang saya amat berhati-hati. Apabila bicara berkenaan dengan tasawuf, saya akan cuba untuk melimitkan perbicaraan setakat untuk memenuhi keperluan akli, tapi selebihnya memang sepenuhnya benar. Seperti mana yang Kiai Haji Ansori nyatakan, yang penting bapa rohani kita di mana, siapa, bagaimana.
apa kerja buat kita untuk memberi untuk memberi khidmat, adab, untuk memberi maknanya sepenuh limpah kasih kepada bapa rohani kita itu, sehingga kita merasai seolah-olahnya limpah kasih bapa rohani kita itu seolah-olahnya seperti limpah kasih baginda Nabi SAW buat para sahabat semuanya. Seolah-olahnya, bukan seperti itu, tapi seolah-olahnya. Maka sekarang ini maknanya memang kita amat beruntung, sememang kita dapat dinafikan. Bahkan saya beruntung dengan peluang oleh Pak Dr. Najah memberi ruang untuk saya turut sama bertabaruk dengan Abuya, turut sama merasai limpah kasih daripada Abuya. Pada masa yang sama, saya juga memahami bahawa tidak saya bertemu dengan Abuya, melainkan dengan bimbingan guru saya di sini. Pada masa yang sama, semua guru-guru yang membimbing rohani umat, semuanya adalah bersama-sama dalam menikmati dan memanjangkan kenikmatan limpahan kesejahteraan rohani kepada murid-muridnya, semuanya dengan cara zikir. Cuma metod zikir yang berbeza. Maka saya juga ternanti-nanti kehadiran Abuya sebenarnya Pak Dr. Najah, untuk kita sama-sama mendengar limpahan daripada beliau, untuk sama-sama berzikir, mendapatkan siraman kerohanian kita bersama. Mudah-mudahan semua yang bergabung dengan kita pada malam ini sejahtera rohaninya. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya.